Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Aulia Rahmi dengan NIM 20016177 akan mempresentasikan tugas keterampilan berbicara saya yang didosen pengampui oleh Ibu Ermawati Ali. Sebelum kita membahas tentang keterampilan berbicara, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu berbicara. Apa itu berbicara? Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nurdiantoro mengungkapkan bahwa berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil di dalam keterampilan berbicara. Selanjutnya, apa itu keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan maupun dengan jarak jauh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan berbicara. Tujuan berbicara dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan berbicara secara umum dan tujuan berbicara secara khusus. Secara umum, apa itu tujuan berbicara? Tujuan berbicara secara umum adalah untuk memberitahukan atau melaporkan informasi kepada penerima informasi, meyakinkan atau mempengaruhi penerima informasi untuk menghibur serta menghendaki reaksi dari pendengar atau penerima informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan berbicara secara khusus. Mulyana mengelompokkan tujuan berbicara ke dalam 4 tujuan. Pertama yaitu tujuan sosial, yang kedua tujuan ekspresif, yang ketiga yaitu tujuan ritual, yang keempat yaitu tujuan instrumental. Selanjutnya, kita akan membahas tentang catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan bicara. Apa itu catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan bicara? Mari kita bahas. Dalam penyampaian pembicaraan, terdapat 4 metode yang dapat digunakan. Metode tersebut dipilih sesuai dengan maksud dan tujuan pembicaraan, kesempatan, pendengar, ataupun waktu untuk persiapan penyajian. Keempat metode penyampaian tersebut dikenal dengan catur cara saji wicara atau 4 cara penyampaian bicara. Apa saja 4 cara penyampaian berbicara? Yang pertama adalah penyampaian mendadak. Yang kedua yaitu penyampaian tanpa persiapan. Yang ketiga, penyampaian dari ingatan. Yang keempat, penyampaian dari naskah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Faktor-faktor apa saja itu yang mempengaruhi keterampilan berbicara? Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara dapat kita bagi menjadi 2, yaitu faktor penunjang dan faktor penghambat. Apa saja faktor penunjang keterampilan berbicara? Menurut Maidar, ada beberapa faktor penunjang pada kegiatan berbicara. Ia mengelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu faktor kebahasaan yang meliputi ketepatan ucapan, yang kedua penetapan tekanan nada atau durasi yang sesuai, yang ketiga pilihan kata, dan yang keempat ketepatan menggunakan kalimat serta tata bahasa, yang keenam ketetapan sasaran pembicaraan. Selanjutnya, faktor kebahasaan menurut Maidar tadi terdiri atas sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan lurus diarahkan ke lawan bicara, penyaringan suara, kelancaran, telepasi atau penalaran,
dan yang keenam penguasaan topik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan berbicara adalah faktor kebahasaan atau linguistik dan faktor non-kebahasaan atau non-linguistik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penghambat keterampilan berbicara. Menurut Soegianto, ada 3 faktor penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara. Yang pertama yaitu faktor fisik, yang kedua faktor media, yang ketiga adalah faktor psikologi. Faktor fisik adalah faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari diri partisipan. Yang kedua yaitu faktor media. Faktor media adalah faktor linguistik dan faktor non-linguistik, misalnya lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat, gerak-gerik, dan mimik. Yang ketiga adalah faktor psikologi. Faktor psikologi adalah kondisi kejiwaan partisipan, komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, sakit, dan kecewa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Apa saja sih jenis-jenis berbicara dalam keterampilan berbahasa? Mari kita bahas. Menurut Born, ada 5 tipe dasar keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu mereka meniru, yang kedua intensif, kedua responsif, ketiga interaktif, dan keempat ekstensif. Pengelompokan berbicara dapat dilakukan dengan cara-cara yang berbeda, tergantung dasar yang digunakan. Pengelompokan berbicara sedikitnya dapat dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu situasi, keterlibatan pelaku, yang ketiga alur pembicaraan. Berdasarkan situasi, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara formal dan berbicara non-formal. Berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang terikat pada aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. Dan yang kedua, berbicara non-formal. Apa beda berbicara formal dengan berbicara non-formal? Berbicara non-formal adalah kegiatan berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan-aturan. Kadang-kadang berlangsung secara spontan tanpa perencanaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis keterampilan berbicara berdasarkan keterlibatan pelakunya. Berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara individual dan yang kedua berbicara kelompok. Apa itu berbicara individual? Yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan oleh seorang pelaku pembicara, misalnya seorang yang sedang berpidato. Yang kedua yaitu berbicara kelompok. Berbicara kelompok yaitu kegiatan berbicara yang melibatkan banyak pelaku pembicara, misalnya diskusi, debat, dan musyawarah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis berbahasa berdasarkan alur pembicaraannya. Berbicara dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu berbicara monologis dan berbicara dialogis. Apa itu berbicara monologis? Apa itu berbicara dialogis? Berikut penjelasannya. Berbicara monologis yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah. Pesan yang disampaikan, pembicara tidak memerlukan respon dari pendengar. Misalnya pada saat berpidato dan membaca puisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang berbicara dialogis. Apa itu berbicara dialogis? Apa perbedaannya dengan berbicara monologis? Berbicara dialogis yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara 2 arah. Pesan yang disampaikan pembicara memerlukan respon dari pendengar. Baiklah, hanya itulah materi keterampilan berbahasa. Jika ada kesalahan kata maupun kekhilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.